Kamu selalu minder, enggak pede, sampai selalu keringat dingin tiap kali pengen public speaking dimanapun. Entah misalnya kamu yang lagi sementara kuliah di depan kelas nih misalnya, diminta sama dosen. Atau buat kamu yang lagi kerja, diminta sama atasan tapi selalu takut. Bahkan nggak sedikit yang harus bolak-balik ke WC. Kalau iya, selamat, kamu menemukan video yang tepat. Nonton video ini sampai akhir biar kamu makin pede lagi public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sugoi. Iya, seperti biasa ya. Jadi buat yang belum tahu, arti kata sugoi dalam bahasa Jepang itu artinya luar biasa. Harapannya, siapapun kamu yang nonton juga nih video YouTube aku kali ini bisa selalu dalam kondisi yang insya Allah luar biasa. Kalaupun enggak, semoga semua buat hal-hal yang lagi sementara dan akan kamu usahakan semuanya dimudahkan ya. Oke? Oke. Nah, by the way, buat kamu yang baru pertama kali banget nih ketemu video di YouTube channel aku, selamat datang dan salam kenal. Nama aku Didit. Aku seorang dokter yang saat ini sedang melanjutkan PhD atau S3 nih di Niigata University Jepang. Dan alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa dari beasiswa Max. Buat yang belum tahu, Max Scholarship itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Sama nih kayak misalnya LPDP dari pemerintah Indonesia, AAS dari Aussie, ada Fulbright juga dari US, ada juga mungkin beasiswa pemerintah yang lainnya. Oh ya, by the way, buat kamu yang juga pengen lanjut S3 ke luar negeri dengan beasiswa tapi masih bingung harus mulai dari mana, kamu bisa ikut PhD Dream Camp bareng aku dan 3 speakers dan mentors lainnya yang sementara dan udah menyelesaikan PhD mereka. Ada yang di Jepang nih aku sekarang, ada yang dari UK, ada juga yang dari Aussie dan juga dari US. Biar kamu bisa dapat gambaran yang lebih detail lagi, biar persiapan S3 kamu makin mantul. Oke, buat yang berminat bisa langsung daftar dengan klik link yang ada di deskripsi video aku kali ini. By the way, buat kamu nih yang udah subscribe YouTube aku, terima kasih banyak. Buat yang belum, jangan lupa subscribe juga biar kamu bisa selalu update dan dapetin informasi video terbaru tentang hal-hal seputar neuro behavior science hacks. Jadi simpelnya bagaimana cara otak kita bekerja sampai mempengaruhi persepsi kita, ucapan, dan membentuk perilaku kita. Termasuk nih, misalnya kalau kamu juga ingin mewujudkan cita-cita kamu kuliah ke luar negeri, atau kamu masih ngerasa banyak banget hal-hal yang membatasi potensi diri kamu, termasuk mental block yang menghalangi, atau misalnya hal-hal yang membuat kamu terhambat gitu produktivitasnya, sampai nanti juga insya Allah bisa merintis usaha kamu sendiri di media sosial seperti yang udah aku lakukan sampai sekarang. Atau at least seperti biasa, kalau masih ragu bisa nonton dulu video ini sampai akhir. Setelah itu baru kamu tentukan mau subscribe atau enggak YouTube channel aku ini. Oke? Oke. Oke, sekarang kenapa takut public speaking? Jangankan di depan umum, di depan kamera kayak gini juga nggak semua orang pede untuk ngomong. Iya nggak? Tetapi sebelum bahas kenapanya, aku pengen memperkenalkan dulu tentang istilah fear of public speaking ini, atau sering juga disebut dengan glossophobia. Jadi sebenarnya berdasarkan ilmu psikologi dan kesehatan mental yang aku tahu, kalau misalnya kamu fear of public speaking, itu masuk dalam salah satu kriteria diagnosis gangguan mental dari DSM-5. Intinya buat kamu yang belum familiar, DSM-5 itu adalah pusat rujukan diagnosis yang dibuat oleh American Psychiatry Association dan sering menjadi rujukan berbagai psikiatris dari seluruh dunia untuk mendiagnosis seseorang punya kelainan mental atau enggak. Biasanya akan ada versi serapan dari negara masing-masing. Kalau di Indonesia namanya PPDGJ. Singkatannya atau kepanjangannya bisa cek langsung di bawah. Kayak gitu ya. Dan simpelnya, fear of public speaking atau takut bicara di depan umum itu merupakan bagian dari diagnosis social anxiety. Jadi umumnya buat orang-orang yang juga takut ngomong di depan umum, most likely juga memiliki gejala-gejala serupa atau yang mirip dengan bagaimana ia bersosialisasi dengan siapapun, mau itu orang baru atau orang lama. Relate?
Kalau yang nggak apa-apa nonton sampai habis, karena nanti aku bakal ngasih 2 practical tips yang insya Allah bisa langsung kamu terapin juga, dengan harapan pelan-pelan bisa mengurangi rasa takut kamu bicara di depan umum. Tetapi sebelum sampai ke sana, aku pengen bahas dulu, kenapa sih sebenarnya seseorang atau mungkin kamu juga masih selalu takut buat bicara di depan umum? Aku coba bagi ke dalam 2 kategori framework yang utama. Yang pertama, faktor yang kita nggak bisa kendalikan. Yang kedua, karena faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Yang pertama, entah kamu sadar atau enggak, seringkali faktor yang tidak bisa dikendalikan itu karena komentar orang lain. Misalnya, kamu pengen presentasi di depan kelas atau mungkin lagi diminta sama atasan. Semua orang yang akan menonton kamu itu kan matanya semua tertuju kepada kamu. Dan setiap orang mungkin akan punya komentarnya masing-masing. Iya enggak? Tetapi, nah ini masuk ke poin yang kedua. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Ini aku bagi 2 lagi garis besarnya. Yang pertama, our own thoughts atau pikiran kita. Dan skill kita sendiri. Jadi tadi nyambung sama hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Let's say komentar orang lain. Mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau misalnya komentar orang lain tadi yang merupakan hal-hal yang berada di luar kendali kamu, kemudian pikiran kamu menangkap itu sebagai respon rasa takut, ini yang jadinya akan memicu trauma respon namanya. Dan seringkali ini selalu dipicu karena teraktivasinya sistem saraf pusat yang ada di dalam diri kita. Makanya sebenarnya nih, kalau misalnya kamu di momen saat ini masih selalu cenderung takut buat bicara di depan umum, most likely ada sedikit kaitannya dengan mungkin sebuah peristiwa yang kurang menyenangkan atau bahkan traumatis dari masa yang lalu. Let's say misalnya kayak gini. Dulu mungkin waktu kamu SD atau SMP pernah diminta presentasi di depan kelas sama guru. Pada saat kamu maju, semuanya berjalan baik aja gitu. Tetapi pas kamu turun, kamu dibully sama teman-teman kelas kamu. Let's say dibilang, kenapa sih kayak sok bagus banget dan segala macam, lebay banget dan segala macam. Atau mungkin pada saat kamu lagi presentasi nih, sebenarnya nggak ada yang ketawain juga, nggak ada yang ngatain. Tetapi tiba-tiba ngeblank, push gitu. Kemudian pas kamu di momen terdiam itu, kamu ngerasa gagal, malu, sampai kamu selalu mengidentifikasikan semua hal-hal yang berkaitan dengan presentasi di depan umum itu menakutkan karena momen ngeblank itu. Jadi nanti kalau misalnya kamu masih takut lagi akan ngomong di depan umum di momen apa aja, nanti kamu bisa coba catat dulu saran aku. Nanti kita akan gali lagi lebih lanjut di solusi yang sebentar akan aku sampaikan. Kemudian yang kedua itu tentang lack of skill itu sendiri. Jadi memang public speaking itu adalah sebuah skill yang bisa semua orang latih. Walaupun kayak gini, kamu mungkin bisa lancar ngomong bahasa Indonesia sesama orang lain, ke diri kamu, atau buat belajar dan segala macam. Tetapi itu nggak akan pernah menjamin buat kamu bisa lancar ngomong di depan umum. Relate? Dan juga mungkin buat kamu yang pengen lanjut kuliah ke luar negeri dan lagi siapin belajar IELTS atau TOEFL. Nah, di situ kan akan ada juga tuh belajar speaking. Makanya buat orang-orang yang udah tahu banyak tentang grammar, udah tahu banyak tentang dictionary, vocabulary dan segala macamnya, belum tentu lancar untuk melakukan speaking. Kenapa? Karena memang sirkuit di dalam otak kita itu melibatkan berbagai cabang, bisa dibilang kayak gitu, atau sirkuit, sampai nanti bisa menggerakkan otot mulut kita. Dan ini juga nanti ada salah satu fenomena yang disebut dengan bottleneck situation, di mana di otak kamu tuh tahu banyak hal gitu loh. Kamu tuh udah belajar banyak hal, banyak referensi yang udah kamu baca, tahu ini, tahu itu, tetapi pas mau keluar ke mulut, itu kayak nyangkut terputus gitu. Tapi menariknya, ada sebuah penelitian yang udah menunjukkan kalau ada sekitar 15-30% orang-orang yang mereka teliti itu juga mengalami takut untuk public speaking itu, atau sering juga diidentifikasikan sebagai public speaking anxiety, karena tadi aku udah bahas tuh kan pembahasannya di sebelumnya. Nah, artinya apa? Kamu nggak sendirian, tetapi jangan juga dijadikan alasan untuk nggak mau berusaha untuk melatih kemampuan public speaking kamu. Nah, sekarang langsung ke solusi yang aku pengen bagiin ke kamu. Ada 2 practical tips
yang aku pengen kamu coba aja dulu, biar kamu pelan-pelan makin pede juga untuk bisa bicara di depan umum. Nah, yang pertama, karena tadi salah satu hal yang paling sering membuat orang takut untuk bicara di depan umum karena komentar orang lain, selalu yakinin bahwa setiap komentar orang lain itu adalah hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan dan itu hak mereka siapapun itu. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, karena hal-hal yang kita bisa kendalikan adalah pikiran dan nanti skill kita juga. Terkait pikiran kita, kalau nanti takut, kalau misalnya kamu juga pengen bicara di depan umum, entah nanti mau juga mungkin bicara di depan kamera kayak aku ini, selalu yakinin bahwa hal-hal yang bisa kamu kendalikan adalah usaha atau progres kamu. Jadi fokusnya ke situ aja. Kalau misalnya nanti masih ngadat-ngadat, masih jelek, ya udah nggak apa-apa. Orang lain mau berkomentar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z. Itu hak mereka, karena yang bisa kamu kendalikan adalah usaha dan pikiran kamu. Kemudian, karena memang usaha yang bisa kita kendalikan nih, masuk ke poin yang selanjutnya. Karena tadi kan salah satunya tuh karena lack of skill. Maka solusinya aku pengen sampein ke kalian adalah practice, practice, and practice. That's it. That's the point. Karena nggak akan ada jalan lain untuk kamu bisa semakin lancar ngomong di depan umum kalau kamu nggak sering-sering latih dan ulang-ulang. Bahkan nih, biasanya aku akan memberikan tips untuk kamu yang nanti mungkin akan jadi MC, moderator, bakal jadi speaker, dan segala macam. Kamu nggak harus selalu berada di sebuah wadah yang besar. Misalnya di sebuah webinar diundang sebagai speaker. Nggak harus. Tapi kamu juga bisa mulai dari kelompok kecil belajar kamu. Misalnya di kampus nih, di SMA mungkin buat kamu. Kamu coba lebih sering aktif aja untuk menyampaikan pendapat kamu di situ. Mungkin itu salah satu ruang yang terkecil. Atau kamu juga bisa seperti melatih diri kamu dengan membuat naskah, termasuk literally apa kata yang mau kamu akan bilang. Kemudian sampein itu di depan cermin. Ya udah, ulang-ulang terus sampein. Kalau misalnya nanti kamu akan diminta untuk presentasi, entah itu buat tugas ataupun buat momen yang lain. Kayak gitu ya. Dan terakhir, bukan YouTube video didit kalau nggak ada afirmasi atau quote yang insya Allah bisa kamu bawa pulang. Selalu ingetin diri kamu kayak gini. Semua rasa takut hanya akan meredah dengan aksi. Artinya apa? Biar kamu makin pede untuk bicara di depan umum. Entah untuk keperluan apa aja, saatnya ambil action yang paling relevan dengan hal-hal yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kamu. Entah misalnya kamu mau selalu mengulang-ulangi afirmasi, mau banyak latihan dan segala macam. You decide langkah apa yang kamu pengen ambil. Atau kamu bisa coba aja dulu juga ikut mental block series. Kebetulan banget nih karena bulan ini bareng 17 juga dan tim aku. Di sana kita akan membahas tentang topik insecurity yang juga sering banget terjadi buat orang-orang yang masih selalu nggak pede atau sering merasa minder, termasuk buat bicara di depan umum. Siapa tahu nanti di sana kamu bisa menemukan jalan keluar dan action plan yang lebih rinci lagi, termasuk kalau misalnya kamu daftar sebagai gold member, kamu juga otomatis akan bisa ikut mental block series sampai akhir tahun ini dan dapetin privilege lainnya yang nggak dimilikin sama di luar gold member kita. Oke, buat yang berminat bisa cek link deskripsi yang ada di bawah. I guess I will meet you there. Oke? Oke, semangat dulu dong. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video aku sampai sini. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi!